Kenal Pak Hairudin. Oh, selamat pagi, Pak. Terima kasih. Pak Hairudin dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Dari Pelabuhan Indonesia, Pak. Oh, dari Pelabuhan Indonesia. Siap-siap. Iya, Dari Pelindo ya Pak ya. ya, Pelindo, Pak. Baik, salam kenal Pak Hairudin. Ya, so, Kemudian saya juga sapa yang lain. Ini ada beberapa personil ya di tim kami. Baik, Bapak Ibu, peserta pelatihan, bukan pelatihan ya, webinar ya. Kita lebih banyak sharing-sharing nanti di pagi hari ini terkait dengan korporat strategi gitu ya. Jadi isu menjadi menarik. Kenapa korporat strategi ini kita akan bahas, Bapak Ibu, karena memang kalau kita perhatikan untuk saat ini perusahaan kalau menggunakan pola-pola yang standar itu akan sangat susah atau sangat sulit untuk dikembangkan gitu ya. Sangat sulit untuk dikembangkan. Nah, kita akan mencoba untuk membuat beberapa series ya Bapak Ibu ya. Diskusi terkait dengan strategi korporat. Ini strategi korporat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas yang paling basic dulu Bapak Ibu. Tentunya nanti kita akan terus berdiskusi di beberapa pertemuan ke depan. Jadi kalau tidak salah ini akan terselenggara setiap hari Jumat ya, Widi ya, setiap hari Ya, Jumat. betul Pak. Baik, nanti kita akan tampilkan untuk seri berikutnya kita akan membahas apa gitu ya. Nah, tapi untuk tahap awal ini kita akan lebih kepada fundamentalnya dulu, kira-kira strategi korporat itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga strategi korporat dan diversifikasinya. Tentunya kalau contohnya di perusahaan Pak Hairudin di Pelindo itu diversifikasi luar biasa ya Pak ya, sampai dibuat subholding ya. Sampai dibuat subholding. Nah, kira-kira kenapa hal itu harus dilakukan gitu ya? Kami dari KMMB juga mengerjakan beberapa holding yang lain, Pak Erudin. Di grupnya Pertamina, di grupnya PLN, kemudian di grupnya BRI. BRI itu ternyata digabung sama PNM dan Pegadaian, Pak, sekarang. Nah, itu namanya UMI, Ultramikro. Nah, jadi diversifikasi itu memang kita lakukan. Nah, tujuannya apa nanti kita akan bahas di sana. Kemudian berikutnya apakah strategi korporat itu dan manfaatnya seperti apa. Lalu kita juga lihat perspektif historis. Kalau kita bicara saat ini di Indonesia, baik BUMN maupun konglomerasi sektor private ya, seperti grupnya Lipo, grupnya Mayapada, itu kenapa mereka melakukan strategi korporat itu untuk apa? Nah, kita juga harus tahu historisnya seperti apa, ya, best practice-nya, success story-nya seperti apa. Dan yang terakhir nanti ke kesimpulan, Bapak Ibu. Nah, secara sederhana, Bapak Ibu, kalau kita bicara korporat strategi itu selalu dibagi menjadi tiga komponen, Bapak Ibu. Ya, menjadi tiga komponen. Yang pertama adalah apakah itu value creation. Ya. Ada satu entitas, misalnya kita ada PTA. Ya, PTA itu satu bagian dari satu induk ya dengan PTB. Tapi ketika PTA dan PTB bekerja sama, tidak ada nilai tambah atau value creation, maka itu tidak akan optimal. Ya, jadi misalnya ini induknya adalah PT PTC sebagai induk misalnya, Bapak Ibu. Maka PTA ini memiliki nilai tambah sendiri, PTB memiliki nilai tambah sendiri. Tapi ketika kita bicara korporasi, bagaimana ketika kolaborasi antara A, B, dan C itu menciptakan nilai-nilai tambah yang lain. Ya, apakah kombinasi A dan B, misalnya begitu. Jadi kalau saya perhatikan sekarang di Pelindo, bagaimana co-creation-nya itu adalah kita meskipun set off ya Bapak Ibu ya. Jadi di Pelindo ada perusahaan alih dayanya sendiri. Kemudian pihak berelasi ya, hampir semuanya pihak berelasi. Nah, value creation itu yang bisa kita lakukan. Kalau normalnya misalnya di pelabuhan itu
ada jasa misalnya kapal pandu, kapal tunda gitu ya. Nah, ternyata kita juga punya sendiri di Pelindo Marine misalnya begitu. Nah, karyawannya kalau misalnya kita sekarang kebijakan kalau tidak salah hampir semua BUMN ya Bapak Ibu, hampir semua konglomerasi saat ini, apalagi tahun depan ketidakpastian tinggi di tahun 2024, itu ada kebijakan hampir semuanya adalah tidak boleh ada rekrutmen organik lagi. Nah, kita wait and see. Artinya kita ada potensi perusahaan alidaya kan begitu. Dan itu secara cost efisiensi bisa kita tingkatkan. Nah, ini adalah value creation, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah konfigurasi. Nah, konfigurasi ini adalah bagaimana perusahaan ini melakukan reposisi, ya, melakukan redesign. Kalau misalnya ini kita bicara best practice di lapangan, biasanya kalau di PLN misalnya, di PLN kita melihat itu sekarang konfigurasinya, Bapak Ibu juga bisa cek di berbagai media, ada namanya KWH, artinya ini bisnis yang di dalam PLN gitu ya, ada yang beyond KWH. Nah, beyond KWH ini sumber pendapatannya di luar grupnya PLN. Ya, artinya misalnya dari PLN itu punya bisnis batu bara misalnya ada energi primer gitu ya. Kemudian energi primer kalau jualannya ke Indonesia Power sama ke Nusantara Power itu namanya bisnis KWH. Tapi kalau energi primer jualan batu bara ke utility-nya Pupuk Indonesia, ke utility-nya Semen Indonesia, maka itu adalah beyond KWH. Ya, jadi pendapatan non captive kalau bahasanya itu. Ya, pendapatan non captive. Nah, sama di holding yang lain misalnya kita bicara BRI misalnya ya. Di Bank BRI itu ternyata ada satu anak usaha namanya BRI Venture Capital ya. Venture Capital ini mendanai startup-startup Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Kalau BRI selama ini dapat penghasilan dari lending, dari pinjaman, ya, kemudian akan ada tambahan konsolidasi atau dividen dari anak usaha. Nah, anak usaha ini mendanai startup. Ketika startupnya semakin besar, maka pendapatan induk akan semakin besar. Nah, ini diversifikasi pendapatan. Atau bahasa lainnya kalau Bapak Ibu perhatikan di laporan keuangan, itu ada jenis-jenis revenue stream. Maka revenue stream itu dari bisnis utama. Revenue stream kedua dari bisnis yang sama tapi pasarnya eksternal, non-captive. Misalnya begitu. Nah, inilah tujuan dari konfigurasi. Jadi ketika kita bermain konfigurasi, kita bermain reposisi gitu ya, reposisi ulang, reposisi tujuan bisnis kita, maka di situ sebetulnya potensial untuk sustainability revenue itu akan semakin besar, Bapak Ibu. Nah, poin yang terpenting lagi, yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi. Jadi bayangkan ketika kita sudah punya satu entitas, SBU misalnya ya, kita punya SBU, dua SBU. Masing-masing SBU punya dua cucu lagi, dua anak perusahaan atau cucunya induk. Nah, ketika antara satu entitas, ya, satu PT dengan PT yang lain, itu terjadi silo-silo, artinya memang mereka ditarget untuk mencapai tujuannya ya Bapak Ibu ya. Revenue-nya sendiri berapa, target market share-nya berapa. Nah, ketika mereka berjalan sendiri-sendiri, itu sebetulnya adalah silo-silo. Padahal ada beberapa sharing cost, ya. Kita bisa sharing cost Bapak Ibu sebetulnya. Ketika kita bekerja dalam satu garis integrasi horizontal misalnya, ya. Ini bisnisnya sama, misalnya kalau di Pelindo sebelum ada merger dulu ada di Pelindo 2 ada yang mengolah Alidaya, di Pelindo 3 ada yang mengolah Alidaya, di Pelindo 4 ada Alidaya. Ini integrasi horizontal Bapak Ibu. Bisnisnya sama, ya. Atau justru kita bicaranya adalah vertikal, ya, hulu hilir. Kalau di PLN hulunya ini batu bara, kemudian dari batu bara itu diolah jadi listrik gitu ya. Dari listrik didistribusi ke masyarakat, Liora Power misalnya begitu, ya di maintain. Ini hulu hilir. Nah, bayangkan ketika Bapak Ibu
pada proses koordinasinya ini terjadi silo-silo. Apa yang terjadi? Masing-masing punya biaya masing-masing. Sehingga efisiensi tidak akan bisa kita peroleh. Nah, oleh karena itu, komponen dari strategi korporat, selain kita bisa menciptakan nilai baru, melakukan konfigurasi, kita juga harus mampu melakukan koordinasi dengan efektif. Seperti itu. Nah, salah satu koordinasi ini tergantung tujuan gitu ya. Kalau saya perhatikan di holding PLN itu ada event namanya untuk kompetisi inovasi. Ya, kompetisi inovasi. Di Pelindo, saya perhatikan ada namanya rutin tiap bulan sharing knowledge ya. CEO Talk atau CEO Forum saya lupa namanya. Ya, setiap bulan ada webinar sharing-sharing seperti itu. Kemudian kalau di Pupuk Indonesia ada namanya Breakthrough Project BTP atau misalnya inovasi ya. Itu sebetulnya adalah media untuk koordinasi antar entitas untuk sharing knowledge. Oh, ternyata di unitnya si A ada inovasi ini, ada masalah ini. Di divisinya si B ada masalah ini, ada inovasi ini. Nah, sebetulnya ketika ada informasi seperti itu, kita bisa lakukan koordinasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi, secara sederhana, kita akan ada kurang lebih mungkin berapa belas series ya ke depan ya sampai kepada parenting strategi, sampai kepada kita melakukan leadership, strategic leadership ke depan. Nah, itu selalu akan bermuara kepada tiga komponen ini, Bapak Ibu. Value creation, konfigurasi, dan koordinasi. Ya, jadi kalau kita bicara strategi korporat, selalu orientasinya di tiga ini.